Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pagi yang indah dengan kesehatan yang baik. Pagi yang indah dengan kemudahan aktivitas kebaikan kita. Pagi yang indah yang mudah-mudahan sudah kita awali dengan zikrullah, dengan senantiasa berserah diri kepada Allah, memanjatkan syukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebagai manusia senantiasa menjaga fitrah kita untuk menjadikan hidup kita senantiasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Buktikan dan jaga diri kita supaya benar-benar apa yang kita panjatkan dalam doa iftitah tersebut bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Dan kita harus memahami bahwa sebagai manusia kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah Al-Qawiyyu. Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan tidak ada bandingannya. Dan kita manusia sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah menghendaki kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Kebaikan-kebaikan bisa kita jaga. Amal soleh, ibadah senantiasa bisa kita jaga untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapannya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang sesungguhnya menunjukkan betapa manusia itu harus senantiasa bersandar kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Realisasikan dalam hidup kita, implementasikan dalam jiwa kita bahwa kita sebenarnya sama sekali tidak memiliki daya upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita mampu beribadah, kita mampu sholat, kita mampu puasa, kita mampu sedekah, kita mampu beramal baik dalam bentuk apapun. Sesungguhnya itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, menghendaki kita supaya kita bisa melakukannya. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolongan kepada hamba. Ala dzikrika, yang pertama adalah minta supaya kita dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia dalam keadaan senantiasa mengingat Allah, maka yang akan ia lakukan adalah apa yang menjadikan Allah ridha terhadap dirinya. Apa yang menjadikan Allah sayang, cinta kepada dirinya. Hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati tenang, hati tentram. Wa syukrika, dan kita minta tolong kepada Allah supaya kita dijadikan hamba-hambanya yang bisa bersyukur, mudah bersyukur, pandai di dalam bersyukur. Betapa manusia itu sangat lemah, mudah mengeluh. Maka hanya golongan yang sedikit, hanya golongan kecil yang dia mampu bersyukur. Orang yang mampu bersyukur dialah orang yang mampu melihat kebaikan-kebaikan, mampu melihat hikmah, bahkan di balik kesulitan yang dia alami. Minta kepada Allah supaya dimudahkan bersyukur. Orang yang bersyukur senantiasa akan bahagia. Orang yang bersyukur la in syakartum, maka Allah akan la azidannakum.
Orang yang senantiasa bersyukur akan Allah tambahkan nikmat-nikmatnya, dan jangan menjadi sebaliknya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Menjadi orang yang kufur yang sehingga kita hanya menunggu datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala wa husni ibadatik, supaya kita beribadah, bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampunya seseorang beribadah, sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, tilawah dengan rajin, tilawah dengan rutin, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, beramal baik, berbuat baik dalam bermuamalah walaupun dia diperlakukan secara tidak baik. Itu semua bukan karena kesolihan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi sadarlah bahwa kalau kita bisa melakukan itu, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah menolong kita untuk bisa beribadah dengan baik. La haula wala quwwata illa billah. Allah memiliki sifat al-qawiyyum, sedangkan kita makhluknya sangat lemah. Allah Maha Kuat, Allah yang memiliki segala daya upaya. Maka dikala lemah, dikala letih, dikala banyak sekali beban dalam kehidupan kita, perbanyaklah kita membaca kalimah thayyibah, la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Insya Allah Allah berikan pahala kelak kita di surga. Perbanyaklah kalimah thayyibah la haula wala quwwata illa billah. Difahami, diresapi, diyakini, diamalkan bahwa sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia. Bersandar kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Bersandar kepada manusia pasti akan kecewa. Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.